Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Ayo membaca. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya di sekitar kita. Contohnya, yang pertama adalah macam-macam energi sebagai berikut ya. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. 2. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi listrik yang ketiga. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti energi listrik ke energi panas, contohnya oven, kompor listrik, dan setrika. Mas Marcel dikatek ya, dengarkan. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Kenapa kok AC? AC itu kipas, ya, gerak. 3. Energi panas ke energi panas. Contohnya ketika sepeda motor dipakai berjalan jauh maka akan menjadi panas. Kemudian energi cahaya menjadi energi listrik. Ini penggunaannya pada panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya. Energi listrik ke energi panas. Contohnya penggunaan alat pengering rambut atau yang disebut dengan hair dryer. Ada contoh lagi? Apa? Listrik ke panas kok. Udah, magicom. Terus kompor listrik. Nah ya ada ya. Ya udah. Pemanggang roti. Oven. Lampu ke cahaya. Energi gerak ke energi bunyi. Contohnya menepuk gendang atau menepuk tangan. Yaitu perubahan energi. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Tadi ya tinggal disalin aja ya. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup di Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya.
Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga selama 24 jam penuh. Apa itu panel surya itu apa? Nah, ini pembangkit listrik tenaga surya. Itu kayak kaca, kayak kaca, mirip kaca, panel surya. Namanya panel surya, menangkap energi panas dirubah ke listrik. Jadi menangkap panas matahari dirubah ke listrik, disimpan di menangkap sinar matahari dirubah ke listrik. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel-panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Menangkap cahaya matahari dengan panel-panel surya, kemudian dirubah ke listrik. Apa panel surya itu? Ya, alat yang digunakan untuk menangkap sinar matahari dan dirubah menjadi energi listrik. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Dari cahaya ke listrik. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasi perubahan energi dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Kapal otok-otok, mainan kapal uap. Masih ingat nggak kamu? Gambarnya halaman berikutnya. Cara membuatnya seperti ini. Kapal otok-otok. Iya. 71 ya. Bisa ini, gampang. Yuk, tadi pembuatnya, sekarang cara memainkannya. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. Masukkan minyak goreng atau sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. Nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok. Ya, ini perubahan energi panas ke gerak. Apa fungsi kapas dan minyak goreng? Sebagai pemanas. Pembakar supaya panas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Tidak panas dan tidak akan bergerak. Ayo perhati, sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu.
Kamu dapat bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Ya, contohnya nih narasumber orang tua, perubahan energi gas LPG ke panas, manfaatnya untuk memasak. Beri contoh yang lain ya, bisa ya, gampang ya. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pelajaran hari ini? Kamu mengenal panel surya, Panel surya. terus perubahan energi. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Wawancara tadi, terus buat apa? Buat kapal otok-otok. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Menghemat energi, memanfaatkan energi dengan baik. Ya, agar tidak boros. Jadi tahu penggunaan untuk perubahannya apa, dari energi apa ke apa itu ya. Demikianlah pembelajaran 4.